Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Tolosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proposal saya dengan berjudulkan Perancangan User Interface Website Ekowisata Suku Baduy dengan menggunakan metode User-Centered Design. Masuk ke latar belakang. Suku Baduy merupakan kelompok masyarakat adat Sunda yang hidup di pedalaman Lebak. Suku Baduy mempunyai daya tarik wisata tersendiri, yaitu dari segi wisata alam yang masih terjaga, dan asri serta nilai budaya yang masih tinggi. Meskipun perkembangan zaman dan teknologi semakin berkembang, masyarakat yang ada di Baduy tetap patuh pada konsep atau aturan adat mengenai hidup dalam kesederhanaan. Keunikan yang terdapat di suku Baduy ini harus dilestarikan, salah satunya dengan melakukan pembuatan dan perancangan media informasi terkait ekowisata suku Baduy. Adapun alasan saya memilih objek penelitian ini dikarenakan wisata alam suku Baduy belum mempunyai media informasi untuk mempromosikan objek wisatanya. Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat membantu agar wisata alam ini mudah dikenali oleh masyarakat luar. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, penulis mendapatkan izin untuk melakukan perancangan user interface website ekowisata suku Baduy. Dengan upaya pengembangan ekowisata suku Baduy ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak mengharapkan media informasi yang dibuat mudah diakses agar ekowisata suku Baduy dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat luar. Dan pada penelitian ini juga akan menghasilkan perancangan user interface website ekowisata suku Baduy dengan menggunakan metode user-centered design. Pemilihan menggunakan metode UCD ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan user terhadap website atau produk yang dibuat tersebut, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan informasi terkait ekowisata suku Baduy. Kemudian final akhir pada penelitian ini juga akan dilakukan pengujian pada prototipe yang telah dibuat dengan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS untuk mengukur tingkat usability-nya. Kemudian masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah terdapat 2 poin. Pada poin pertama, bagaimana merancang user interface website ekowisata suku Baduy sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian pada poin kedua, bagaimana cara mengetahui bahwa user interface yang dibuat memiliki tingkat usability yang baik. Kemudian masuk ke tujuan, terdapat 2 poin juga. Pada poin pertama, melakukan perancangan user interface dan pembuatan prototipe untuk website ekowisata suku Baduy sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan menerapkan metode user-centered design. Kemudian pada poin kedua, melakukan pengujian pada prototipe yang dirancang dengan menggunakan metode System Usability Scale sehingga mendapatkan skor SUS yang dinyatakan baik, yaitu skor dengan nilai lebih dari 68. Kemudian masuk ke batasan masalah. Pada batasan masalah ini terdapat 2 poin. Pada poin pertama, penelitian ini yang dilakukan hanya sebatas perancangan user interface website dan hasil akhir penelitian ini hanya sampai pembuatan prototipe website ekowisata suku Baduy. Kemudian pada poin kedua, narasumber penelitian ini adalah pengguna website ekowisata suku Baduy, yaitu wisatawan dan masyarakat Lebak. Kemudian masuk ke rencana kegiatan. Untuk rencana kegiatan kurang lebih akan berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari bulan Februari hingga bulan Juli. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka pada tahap ini akan melakukan kajian pustaka berupa literatur dari buku, website maupun jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian terdapat kegiatan selanjutnya yaitu user research, kemudian specify user requirement. Pada tahap ini akan mengidentifikasi terhadap pengguna mengenai kebutuhan dan tujuan pengguna. Dan kemudian kegiatan selanjutnya yaitu design solution. Pada tahap ini akan mulai merancang perancangan desain secara bertahap dari tahap awal, yaitu tahap pembuatan wireframe, mockup, hingga pembuatan prototype. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu evaluation against requirement. Pada tahap ini akan melakukan evaluasi uji desain terhadap rancangan desain yang telah dibuat. Kemudian masuk ke kegiatan terakhir yaitu finalisasi dan pembuatan laporan tugas akhir. Kemudian selanjutnya terdapat studi terkait mengenai penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk penelitian saya. Untuk judul pertama yaitu rekomendasi perancangan user interface menggunakan metode user-centered design pada website e-government Kota Sukabumi.
pada penelitian ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi user interface website pariwisata Indonesia menggunakan metode user-centered design yang telah memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian judul yang kedua, perancangan user interface dalam bentuk mobile application untuk aplikasi inventory dan finance management bagi UMKM menggunakan metode user-centered design. Pada penelitian ini akan menghasilkan user interface untuk aplikasi manajemen stok dan keuangan telah berhasil dirancang dengan menerapkan metode user-centered design. Kemudian pada judul ketiga, rekomendasi perancangan user interface menggunakan metode user-centered design pada website e-government Kota Sukabumi. Pada penelitian ini menghasilkan rekomendasi desain user interface pada website pemerintahan berdasarkan kebutuhan yang berpusat pada pengguna dan konsep usability. Kemudian masuk ke alur penelitian. Pada alur penelitian ini terdapat 4 tahap. Tahap pertama ada research, tahap kedua analisis kebutuhan pengguna, tahap ketiga design solution, dan tahap keempat evaluasi. Baik, untuk tahapan pertama masuk ke tahapan research. Di sini langkah pertama kita akan melakukan observasi, wawancara, dan kuesioner, kemudian akan menentukan user, dan setelah menentukan user, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis kebutuhan pengguna, dengan melakukan user interview. Kemudian setelah melakukan user interview, kita akan mendapatkan hasil berupa analisis user, berupa kebutuhan user. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil analisis, kita akan membuatkan user persona untuk user tersebut. Dan setelah pembuatan user persona akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap design solution. Di sini akan mulai dirancang pembuatan perancangan desain dari tahap awal, yaitu pembuatan wireframe, kemudian pembuatan mockup, dan pembuatan final prototype. Dan setelah kita membuat prototype tersebut akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi. Prototype tersebut akan dilakukan uji usability dengan menggunakan metode SUS atau System Usability Scale. Dan setelah diuji usability-nya akan mendapatkan hasil pengujian SUS, dan analisis hasil pengujiannya apabila nilai SUS lebih dari 68, maka proses tersebut selesai. Dan apabila nilai SUS kurang dari 68, maka proses akan masuk ke tahap sebelumnya, yaitu tahap design solution. Di sini akan mulai melakukan revisi terhadap rancangan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna hingga mendapatkan nilai 68 atau lebih dari 68. Baik, ini merupakan tahapan proses UCD. Yang pertama yaitu ada specify context of use. Di sini akan mengidentifikasi terhadap pengguna yang akan menggunakan produk. Kemudian terdapat specify requirement. Di sini pada tahap ini mengidentifikasi terhadap pengguna mengenai kebutuhan dan tujuan pengguna. Kemudian terdapat tahap selanjutnya yaitu produce design solution. Melakukan perancangan desain secara bertahap dari tahap awal pembuatan wireframe hingga pembuatan final prototype. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu evaluate design. Melakukan evaluasi uji desain terhadap perancangan atau prototype desain yang telah dibuat kepada pengguna. Kemudian hasil perancangan telah memenuhi tingkat usability beserta tujuan dan kebutuhan pengguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembuatan proposal tugas akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.